Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Tias Andayani SPD dari SMP Negeri 1 Lamongan. Izinkan saya memaparkan terkait dengan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, siapa yang tidak kenal sosok beliau? Beliau adalah tokoh nasional di bidang politik, di bidang kebudayaan, dan di bidang pendidikan, atau sering kita kenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Namun, kita mungkin belum menyadari bahwa semua filosofi-filosofi yang beliau sampaikan merupakan salah satu jawaban dari segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, baik itu zaman kolonial maupun zaman sekarang. Filosofi-filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara akan dipaparkan sebagai berikut ini. Pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan-kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai seorang pendidik hanya mampu untuk menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya itu. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan petani sebagai seorang pendidik dan biji tanaman sebagai siswa. Bila biji padi yang akan ditanam di tanah yang subur, yang telah disediakan dan mendapatkan pengairan serta sinar matahari yang baik, maka biji padi yang kualitasnya kurang baik sekalipun akan tetap tumbuh menjadi tanaman padi yang subur dan baik bila mendapatkan perhatian dan perawatan dari petani. Begitu pula sebaliknya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi petani tidak dapat merubah kodrat iradatnya tanaman itu. Petani tidak dapat merubah biji padi yang ditanamnya akan tumbuh menjadi tanaman jagung atau kedelai. Demikianlah pendidikan. Pendidikan hanya dapat menuntun anak, tetapi faedahnya bagi hidup dan tumbuhnya anak sangatlah besar. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak terlahir unik. Tidak ada yang sama satu sama lain, sekalipun keduanya terlahir sebagai kembar siam. Setiap anak memiliki karakteristik dan kecepatan hidup yang berbeda. Ibaratkan sebagai sistem tata surya, siswa diibaratkan sebagai planet yang akan mengorbit pada nilai-nilai kemanusiaan, dalam hal ini yaitu matahari, sesuai dengan garisnya masing-masing. Setiap planet akan berevolusi dengan kecepatan yang berbeda, namun tidak pernah berhenti. Anak akan berjalan sesuai garis kodratnya, mengorbit pada nilai-nilai kemanusiaan mengikuti zamannya. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri pada anak. Maksudnya dalam hal ini adalah bahwa setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mampu melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya. Kita harus mampu menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang berorientasi pada anak, yang tentunya pembelajaran itu haruslah pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak bisa mengembangkan ide, kreativitas, dan kemampuan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, sehingga terciptalah suatu merdeka belajar. Adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara pula, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan yang diajarkan haruslah pendidikan yang berkebudayaan, pendidikan yang akan membentuk manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang memiliki budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter.
merupakan hasil perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dengan adanya budi pekerti, maka manusia akan berdiri sebagai manusia dengan dasar-dasar yang jahat yang dapat dihilangkan, atau dalam arti menutupi, mengurangi tabiat-tabiat yang jahat, yang biologis, yang tak dapat lenyap sama sekali karena sudah bersatu dengan jiwa. Filosofi yang kelima adalah asas trikon. Zaman terus berubah. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menjawab percepatan revolusi industri 4.0 ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip perubahan yang dapat digunakan dalam hal ini adalah asas trikon, yang meliputi kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Filosofi yang keenam dalam hal ini adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Di depan kita harus bisa memberi contoh, di tengah kita memberikan semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Dalam hal ini, pendidik sebagai dua hal, yaitu sebagai pembelajar dan sebagai pembelajar. Pendidik sebagai pembelajar, berarti pendidik harus bisa memberi contoh, memberikan pembiasaan suri tauladan yang baik dalam menuntun anak-anak, agar mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Sedangkan sebagai pembelajar, pendidik sebagai orang yang harus selalu belajar sepanjang hayat, agar mampu memahami karakteristik, mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada siswa-siswi kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terimplementasikan pada kegiatan yang ada di kelas dan di sekolah. Berikut ini adalah contoh implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua yaitu dengan melayani siswa sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya di dalam pembelajaran ada siswa yang kesulitan dalam membaca jarak jauh, maka siswa yang mempunyai gangguan penglihatan ditempatkan di depan. Selain itu juga menciptakan suatu pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan, seperti ilustrasi berikut ini. Kemudian yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi kelas. Dalam hal ini yaitu membiasakan siswa untuk saling menghormati dalam berpendapat. Dan yang keempat yaitu melalui kegiatan tutor sebaya. Tutor sebaya dalam hal ini yaitu saling berbagi dan membantu antar siswa yang saling membutuhkan penjelasan di dalam pelajaran. Implementasinya di sekolah dapat dilihat melalui kegiatan berikut ini. Yang pertama yaitu kegiatan sugeng enjing yang biasanya dilakukan oleh siswa-siswi di pagi hari untuk menyambut warga sekolah yang hadir di sekolah. Dalam hal ini diajarkan bahwa anak-anak dibiasakan untuk memberikan penghormatan atau menghormati orang lain, serta kegiatan untuk saling berbagi. Berbagi bisa berupa bingkisan atau kata-kata mutiara yang memberikan motivasi pada warga yang hadir ke sekolah di awal atau di pagi hari. Kegiatan yang kedua dalam hal ini yaitu melalui kegiatan berbagi. Dalam hal ini siswa-siswi diajarkan untuk saling berbagi kepada sesama. Dan yang ketiga, yaitu melalui kegiatan bimbingan ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ini, anak-anak akan diketahui bakat minat serta dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Yang dihadapi untuk mengimplementasikan pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah yang pertama adalah pengaruh globalisasi di era industri 4.0. Zaman terus berubah, perkembangan teknologi semuanya juga berubah. Itu adalah salah satu tantangan bagaimana kita bisa menyiasatinya.
Yang kedua adalah yaitu minimnya pemahaman. Dalam hal ini yaitu minimnya pemahaman akan penerapan atau pentingnya filosofi KHD serta bagaimana menyiasati hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu dari beberapa pihak. Solusi yang dapat ditawarkan untuk menangani tantangan-tantangan dan menjawab tantangan tersebut adalah yang pertama, harus ada keteladanan dari orang tua ataupun guru. Yang kedua adalah harus ada kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi antar berbagai pihak atau stakeholder yang ada di dunia pendidikan. Terutama dalam hal ini adalah pendidik dan juga wali siswa serta siswa ataupun di pihak yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu harus ada di situ adalah upgrade kemampuan, kompetensi diri, terutama dalam hal ini adalah pendidik. Harus mampu dan harus semangat untuk mengupgrade kemampuan diri. Jelas semua paparan tersebut. Berikut ini adalah infografis yang merangkum semuanya.